Ketika air bah menelan desa demi desa, merenggut harta benda, bahkan nyawa, jutaan pasang mata tertuju pada satu harapan, pengakuan. Pengakuan bahwa ini adalah bencana yang melampaui batas regional, sebuah krisis yang membutuhkan seluruh kekuatan negara. Namun, di tengah keputusasaan yang melanda Sumatera, sebuah pertanyaan menganga. Mengapa banjir dahsyat ini, yang melumpuhkan ribuan jiwa, tak kunjung diakui sebagai bencana nasional? Untuk memahami mengapa, kita harus terlebih dahulu menyelami definisi. Dalam kacamata hukum Indonesia, bencana nasional bukanlah sekedar label emosional. Ia adalah status resmi yang ditetapkan oleh Presiden berdasarkan kriteria ketat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Status ini bukan hanya soal nama, melainkan gerbang menuju mobilisasi sumber daya dan kewenangan luar biasa dari pemerintah pusat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah garda terdepan dalam asesmen ini. Mereka memiliki kriteria yang sangat spesifik, skala dampak yang masif, korban jiwa yang besar, kerusakan infrastruktur yang meluas, dan yang paling krusial, ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menanganinya sendiri. Ini bukan hanya tentang seberapa parah bencana itu terlihat di mata publik, tetapi bagaimana angka-angka dan laporan teknis memenuhi ambang batas birokrasi yang tak terlihat. Di Sumatera, meskipun banjir melanda beberapa provinsi seperti Jambi, Riau, dan Sumatera Barat secara sporadis dan intens, seringkali dampak terparah terfragmentasi di beberapa titik. Pemerintah pusat, melalui BNPB, mungkin menilai bahwa meskipun memprihatinkan, skala total atau konsentrasi kerusakan di satu titik belum mencapai ambang batas yang mengharuskan intervensi penuh dari negara. Ini adalah kesenjangan pahit antara derita di lapangan dan angka-angka di atas kertas. Untuk memahami perbedaan ini, mari kita berkaca pada sejarah. Tsunami Aceh tahun 2004 adalah contoh nyata bencana nasional yang tak terbantahkan. Dengan ratusan ribu korban jiwa, kerusakan infrastruktur yang total, dan lumpuhnya seluruh pemerintahan daerah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu langsung menetapkan status bencana nasional. Seluruh sumber daya negara, bahkan bantuan internasional, segera bergerak masif, sebuah respons yang tak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah saja. 2 tahun berselang, gempa Yogyakarta 2006 kembali mengguncang Indonesia. Meskipun tidak seluas tsunami Aceh, guncangan dahsyat ini menyebabkan puluhan ribu korban jiwa, ratusan ribu rumah hancur, dan melumpuhkan wilayah padat penduduk. Sekali lagi, skala dan dampak yang melumpuhkan kemampuan pemerintah daerah membuat penetapan status bencana nasional menjadi mutlak. Ini adalah preseden jelas tentang bagaimana kriteria itu bekerja dalam praktik. Lalu, di mana posisi banjir Sumatera dalam spektrum ini? Ia berada di sebuah dilema, terlalu besar untuk sepenuhnya ditangani oleh pemerintah daerah, namun mungkin dianggap belum memenuhi ambang batas nasional yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini menciptakan beban berat pada anggaran dan sumber daya lokal, serta menyisakan pertanyaan besar tentang fleksibilitas kriteria di tengah ancaman perubahan iklim yang kian ekstrim. Konsekuensi dari tidak diakuinya sebagai bencana nasional sangat nyata. Kucuran dana darurat dari APBN menjadi terbatas, koordinasi bantuan dari berbagai kementerian tidak sekomprehensif, dan fokus media nasional pun mungkin bergeser lebih cepat. Masyarakat terdampak harus berjuang lebih keras, mengandalkan kekuatan sendiri, bantuan lokal, dan solidaritas sesama, di tengah minimnya perhatian yang seharusnya bisa didapatkan dari negara. Dari lapangan, suara-suara lirih terus terdengar. Harapan akan pengakuan dan bantuan yang lebih besar tak pernah padam. Namun, realitas birokrasi dan hukum seringkali berjalan dengan logikanya sendiri, terpisah dari derita yang kasat mata. Pertanyaan mendasar pun muncul. Apakah kriteria penetapan bencana nasional ini masih relevan di era perubahan iklim ekstrim, di mana bencana hidrometeorologi semakin sering dan meluas? Kisah banjir Sumatera ini bukan hanya tentang air dan lumpur, melainkan tentang sistem, kriteria, dan kemanusiaan. Ini adalah panggilan untuk merefleksikan kembali, apakah kerangka hukum kita cukup adaptif menghadapi tantangan baru? Mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan ulang ambang batas nasional, agar tak ada lagi derita yang merasa tak diakui, dan setiap korban bencana dapat merasakan uluran tangan negara yang sesungguhnya.
Karena di balik setiap angka, ada kehidupan yang layak untuk diselamatkan dan dipulihkan.